Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan hari ini kita ganti bab baru nih. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar kecekungan, kemonotonan gitu. Nah, kalau pada hari ini kita akan belajar mengenai ini. Stasioner suatu fungsi. Apa sih stasioner? Nah, pengertiannya itu ini. Misalkan suatu fungsi f(x) ya mempunyai turunan f(x), jika turunan pertama terhadap a-nya itu sama dengan 0, maka fungsi f(x) itu mempunyai titik stasioner gitu pada x sama dengan a. Sedangkan nilai stasionernya itu pada x sama dengan a dapat ditentukan dengan mensubstitusikan aja nilai x sama dengan a ke dalam fungsi f(x), yaitu fa. Jadi dengan demikian dapat ditentukan koordinat titik stasioner fungsi f(x) tersebut sebagai koordinat titik a, fa. Pak, aku bingung. Contoh aja. Yuk lanjut aja ya, kita ke contoh soal. Oke, di sini ada soalnya itu seperti ini. Misalkan diketahui f(x) sama dengan 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4. Tentukan titik-titik stasioner dari fungsi di atas. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari turunan pertamanya. Turunan dari pertama dari f(x) sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 2x min 3x plus 4 adalah berapa tadi? X kuadrat min 2x plus min 3 ya. Jadi turunan dari 1/3 x pangkat 3 itu x kuadrat. Turunan dari x kuadrat itu min 2 min x kuadrat itu sama dengan min 2x. Turunan dari min 3x itu min 3. Sedangkan turunan 4 itu 0. Nah, berarti titik stasioner dari sebuah fungsi itu dapat diketahui jika f aksen atau turunan pertama dari f(x) itu sama dengan 0. Berarti kita harus mencari faktornya dari x kuadrat min 2x min 3 itu sama dengan 0. Sehingga didapatkan x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Nah, di sini x sama dengan 3 kita substitusikan ya terhadap fungsi awalnya, yaitu f(x) sama dengan 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4, sehingga didapatkan f(x) sama dengan min 5. Begitupun ketika x sama dengan min 1 menghasilkan f(x) itu sama dengan 5 2/3. Jadi titik stasionernya dari fungsi f(x) sama dengan 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4 adalah 3, min 5. Jadi ini 3, min 5 dan min 1,52/3. Jadi disusunnya itu x dulu baru f(x) ya. Jadi tadi a FA ya untuk titik stasionernya. Kan A-nya itu sama dengan 3 ya, dan A-nya itu sama dengan min 1. Ketika A-nya sama dengan 3 berarti mendapatkan 3, min 5. Lalu ketika A-nya sama dengan min 1 menghasilkan min 1,2/3. Jadi ini. Jadi titik stasionernya adalah ini. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau tadi kita sudah mencari titik stasioner. Nah, kalau sekarang kita mencari jenis titik stasionernya itu apa gitu. Nah, kalau untuk menentukan jenis titik stasionernya, kita harus menentukan turunan kedua. Oh, turunan kedua lagi gitu. Dari tadi turunan kedua terus gitu ya. Dari mulai aplikasi, dari mulai kecekungan, sampai sekarang jenis titik stasioner pun ada gitu turunan kedua gitu. Jadi untuk materi turunan fungsi ke n suatu fungsi, kalian wajib hatam ya. Konsepnya itu seperti apa. Nah, di sini itu jenis titik stasioner itu ditentukan dari turunan kedua ya. Jadi ketika dia kurang dari 0 maka dia tuh merupakan titik balik maksimum. Lalu ketika dia lebih dari 0 maka dia tuh merupakan titik balik minimum. Oke, lanjut saja kita ke contoh ya.
Di sini contohnya itu adalah diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 2x kuadrat. Tentukan koordinat titik stasioner dari fungsi fx. Kemudian tentukan jenis titik stasionernya itu dengan tepat. Ya, berarti penyelesaian yang pertama kita harus cari dulu titik stasionernya itu dengan menggunakan turunan pertama. Ya, tadi kan fx-nya itu sama dengan x pangkat 4 min 2x kuadrat ya. Berarti turunan pertamanya itu adalah turunan dari x pangkat 4 itu adalah 4x pangkat 3. Turunan dari min 2x kuadrat itu adalah min 4x. Jadi titik stasionernya kita tinggal mencari aja, tinggal mencari tahu, tinggal difaktorkan saja. Jadi 4x pangkat 3 min 4x sama dengan 0. Nah, untuk lebih mudahnya berarti ini kita bagi 4 semua ya. Jadi kita dapatkan x pangkat 3 min x sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan x plus 1, x min 1 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan akar-akarnya itu adalah x sama dengan 0, x sama dengan min 1, dan x sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk menentukan jenis stasionernya itu seperti apa gitu ya. Jadi kita harus tentukan turunan kedua dari fx ya. Nah, tadi kan kita dapatkan turunan pertamanya itu adalah 4x pangkat 3 min 4x. Jadi turunan keduanya yaitu 4x pangkat 3 diturunkan menjadi ini 12x kuadrat. Turunan dari min 4x adalah min 4. Nah, jadi jenis titik stasioner dari fungsi fx itu dapat kita tentukan sebagai berikut. Yang pertama, kita pakai titik stasionernya yaitu x sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0, maka f0 itu sama dengan 0 juga kan. Kita lihat di sini 12x kuadrat. X-nya adalah 0, berarti 12 kali 0 ya 0. Lalu berarti di sini f0 ya. Maaf, Bapak tadi ada kekeliruan. Jadi ininya itu disubstitusikan terhadap x pertama, ya di fx pertama. Nah, yang ini. Jadi x sama dengan 0. Berarti ini x pangkat 4, x-nya 0 berarti 0. Lalu min 2x kuadrat, x-nya 0 sama dengan 0. Sehingga titik stasionernya adalah ini. 0,0. Jadi x-nya 0, f0-nya itu sama dengan 0. Jadi 0,0. Nah, lalu nilai f turunan kedua ketika disubstitusikan nilainya 0. Nah, baru sekarang yang ini. Jadi 12 dikali x itu kan 0. Berarti 12 dikali 0, 0. Lalu min 4. Jadi turunan kedua fx ketika x-nya nilainya sama dengan 0 adalah min 4. Artinya dia kurang dari 0. Ketika kurang dari 0 artinya dia mempunyai titik balik maksimum. Konsep ini. Jadi ketika turunan keduanya kurang dari 0, maka dia mempunyai titik balik maksimum. Ketika dia lebih dari 0, maka dia mempunyai titik balik minimum. Nah, selanjutnya kan di sini ada x sama dengan 0 udah ya. Berarti x sama dengan 0 itu dia mempunyai titik balik maksimum. Nah, kita buktikan ketika x sama dengan min 1 dan ketika x sama dengan 1, dia itu merupakan titik balik apa gitu. Nah, ketika x sama dengan min 1, kita substitusikan ke fungsi ini ya. Kita dapatkan sama dengan min 1. Artinya titik stasionernya adalah min 1, min 1. Nah, selanjutnya kita cari substitusikan nilai x sama dengan 1 ke turunan kedua. Nah, di sini menghasilkan 8. 8 itu lebih dari 0. Artinya dia mempunyai titik balik minimum. Lalu C sama dengan 1. Nah, kita substitusikan ke dalam fungsi ini sehingga mendapatkan min 1 ya. Berarti kita dapatkan titik stasioner itu adalah 1, min 1. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke turunan keduanya itu nilai x-nya itu sama dengan 1 sehingga kita dapatkan 8. 8 itu lebih dari 0. Artinya dia mempunyai titik balik minimum. Nah, jadi
fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 2x kuadrat itu mempunyai titik koordinat stasioner dari suatu fungsi fx. Nah, untuk jenis stasionernya itu adalah ini, titik balik maksimum ketika dia berada di titik koordinat 0,0. Lalu titik balik minimum ketika dia berada di koordinat min 1, min 1 dan 1, min 1. Nah, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan mengenai stasioner suatu fungsi. Kalian replay lagi video yang Bapak sampaikan ini. Ya, apa yang Bapak sampaikan ini. Kalau misalkan kalian masih belum paham, kalian bisa japri ke Bapak. Oke, selamat belajar.